warahmatullahi wabarakatuh. Akar. Fungsi akar sebagai penyerap air dan hara. Nutrisi-nutrisi yang ada di tanah akan diserap oleh akar dan akan disalurkan ke tanaman. Akar mampu menyerap nutrisi baik organik maupun non-organik. Air menjadi suplemen tumbuhan yang utama. Oleh karena itu, tumbuhan membutuhkan banyak air. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Nah, mengenai bagian-bagian bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, di sini bagian-bagian tumbuhan yang akan kita bahas adalah mengenai batang. Nah, batang adalah bagian organ paling dasar yang dimiliki oleh tumbuhan. Nah, batang merupakan tempat atau mendukungnya tumbuhnya daun, kemudian tumbuhnya bunga, kemudian tumbuhnya juga buah. Nah, kemudian batang juga kan di sini memiliki ruas, kemudian sehingga strukturnya juga sangat kompleks, sangat luas, sangat banyak. Nah, sehingga kan ruas-ruas batang ini akan menumbuhkan daun, bunga, dan buah. Kemudian, apa sih fungsinya batang itu? Nah, batang fungsi yang pertama yaitu sebagai penopang untuk berdirinya tumbuhan tersebut. Kemudian yang kedua adalah sebagai pendukung bagian-bagian tumbuhan yang lain untuk hidup atau untuk berkembang seperti yang tadi saya contohkan, yaitu ketika batang ini ada maka akan tumbuhnya daun, kemudian bunga ataupun buahnya. Nah, kemudian yang ketiga, batang juga menjadi transportasi air dan juga zat makanan yang dihasilkan dari adanya proses fotosintesis. Nah, kemudian yang keempat adalah batang berperan sebagai tempat cadangan makanan. Bagian atau struktur dari batang. Yang pertama di sini akan kita bahas. Nah, ini adalah batang ketika sudah kita potong, dan di sini kita akan bahas satu persatu mengenai bagian-bagian batang atau strukturnya. Yang pertama itu adalah ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis itu adalah jaringan yang paling pertama. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini jaringan epidermis. Nah, kemudian jaringan epidermis ini adalah jaringan terluar dari batang yang fungsinya itu untuk melindungi bagian-bagian dalam yang ada pada bagian batang. Baik, yang kedua itu ada jaringan. Yang pertama tadi jaringan epidermis. Jaringan epidermis di sini adalah yang bagian pinggirnya, paling pinggir di belah sini. Nah, kemudian yang kedua adalah jaringan korteks. Jaringan korteks ini adalah tersusun dari sel-sel sklerenkim, kemudian berada di bawah jaringan epidermis. Berarti di bawahnya, berarti di sini. Nah, di sini. Kemudian fungsinya itu berada di tepatnya itu di pada kulit batang. Kemudian kulit batang itu sendiri berfungsi untuk mengeraskan dan memperkuat pada bagian-bagian batang yang ada pada bagian-bagian luar pada batang. Jadi kulit dari batang itu sendiri berfungsi untuk memperkuat dan mengokohkan bagian-bagian luar pada batang. Kemudian yang ketiga adalah jaringan lentisel. Jaringan lentisel ini adalah jaringan yang susunannya itu terdapat celah-celah. Nah, celah-celah itu sendiri berfungsi untuk proses pertukaran gas, kemudian proses penguapan. Kemudian
Yang keempat adalah jaringan stele. Jaringan stele ini adalah jaringan yang terdapat di dalam jaringan endodermis yang terdiri dari dua, yaitu jaringan fron dan drum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Walia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang mengenai tentang daun. Fungsi daun bagi tumbuhan yakni sebagai organ pernapasan, tempat melakukannya fotosintesis, tempat terjadinya penguapan air. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan organik yang dilakukan oleh tumbuhan. Ada berbagai macam fungsi daun, diantaranya ada tangkai daun, ada daun bertulang, ada ujung daun, dan ada urat-urat daun. Fungsi tangkai daun untuk menghubungkan pelepah atau batang dengan helai daun. Helai daun pada prinsipnya merupakan organ fotosintesis. Fungsi daun bertulang merupakan salah satu organ yang tumbuh dari ranting yang biasanya berwarna hijau, mengandung klorofil, dan memiliki fungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Urat daun terletak pada helai daun dan fungsinya sebagai transportasi zat. Ciri urat daun atau tulang daun tumbuhan monokotil dan sejajar. Dan yang terakhir yaitu ujung daun, sebagai tempat keluarnya air melalui lubang yang dikenal dengan hidatoda atau udatoda. Nah, saya di sini akan menjelaskan salah satu dari struktur tumbuhan, yaitu bunga. Kita sudah tidak asing dengan namanya bunga ya, karena di sekitar rumah kita pun terdapat banyak bunga. Nah, kita sudah tahu belum sih fungsi dari bunga itu apa? Nah, bunga adalah bagian terpenting dari sebuah sistem reproduksi tumbuhan dan merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, adapun saya di sini akan menjelaskan atau menyebutkan klasifikasi beberapa bagian bunga. Nah, yang pertama, secara umum ada 4 bagian
bagian dari Tomat adalah tanaman yang bisa tumbuh di segala tempat. Nah, tomat ini memiliki berbagai macam bentuk. Ada yang bulat, ada yang bulat telur, ada yang agak lonjong, ada yang oval, dan ada bulat persegi. Banyak ya bentuk-bentuk tomat itu. Adapun warna buah yang masih muda berwarna hijau, sedangkan tomat yang sudah matang berwarna merah seperti ini. Nah, bentuk biji tomat adalah pipih dengan ciri-ciri memiliki bulu. Dan ada yang warnanya putih, ada yang putih kekuning-kuningan, ada yang coklat muda. Nah, kalau ini warna putih ke kuning-kuningan. Nah, tomat itu memiliki panjang sekitar 4-5 mm, sedangkan lebarnya memiliki 2 hingga 4 mm lebarnya itu. Nah, masing-masing biji ini melekat dan diselimuti dengan daging buah. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, diselimuti oleh daging buah. Ada yang tahu tomat ini termasuk ke dalam buah-buahan atau sayuran? Nah, jika kita lihat dalam prosesnya, tomat ini berasal dari bunga dan mengandung biji di dalamnya. Bisa kita lihat ya, ada biji di dalamnya. Nah, jadi tomat ini termasuk ke dalam buah-buahan, bukan sayuran. Nah, tapi itu yang tidak perlu kita perdebatkan, karena kandungan yang di dalam tomat ini jauh lebih penting untuk diperhatikan. Nah, tomat adalah buah yang kaya air dengan sederet zat besi penting untuk tubuh. Nah, kadar air dalam tomat bisa mencapai 95%. Tomat memiliki vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Nah, banyak sekali manfaat tomat ini. Dengan kita mengkonsumsi tomat ini bisa mencegah kanker, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan jantung, dan masih banyak lagi manfaat dari tomat. Bukan hanya sekedar penghias makanan saja. Nah, manfaat buah tomat untuk kesehatan sangat luar biasa berkat kandungan vitamin dan nutrisi yang melimpah